Kamu pengen punya rumah? Simak habis konten ini sampai habis karena saya akan membahas tentang cara memiliki rumah. Halo, Aryo di sini. Ketemu lagi sama saya. Seperti biasa, saya akan membahas seputar investasi, pengelolaan keuangan, dan juga digital marketing. Tujuannya tentu saja untuk bisa bebas finansial. Kali ini saya akan membahas tentang cara punya rumah. Beberapa waktu lalu, Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani mengatakan bahwa orang Indonesia itu bakal makin susah loh buat beli rumah. Benar kan demikian? Dan sayangnya itu memang benar, tapi bukan berarti punya rumah adalah hal yang mustahil. Rumah itu merupakan salah satu aset paling penting dan termasuk ke dalam salah satu kebutuhan primer manusia, yaitu sandang, pangan, dan papan. Rumah menjadi salah satu parameter pencapaian merdeka finansial dan sebaiknya memiliki rumah itu dijadikan sebagai salah satu tujuan finansial kamu. Jangan sampai nantinya kamu terlambat untuk punya rumah. Jangan sampai pas sudah pensiun baru kamu mikirin untuk punya rumah. Kalau kayak gitu ya kamu harus nyicil pakai apa? Kecuali emang kamu dapetin pesangon yang sangat besar, jadi bisa bayar pakai uang pesangon. Nah, rumah dalam konten ini tuh bukan cuma rumah tapak aja ya, tapi juga rumah vertikal, bisa dalam bentuk rumah susun atau apartemen. Ada beberapa hal yang perlu kamu perhatikan jika kamu ingin memiliki rumah. Jika punya target, yang pertama itu kalau punya target ya pikirkan ulang target kamu. Mengenai ini itu biasa karena ada orang-orang yang punya target dalam hidupnya itu salah satunya punya rumah, tapi targetnya tuh misalnya pengen punya rumah di mana dengan modelnya seperti apa, jadi agak kurang realistis. Jadi pikirin dulu tuh target kamu itu realistis gak sama kondisi kamu sekarang. Nah, usahakan punya yang realistis aja dulu untuk punya rumah pertama. Setelah punya rumah pertama, baru deh kamu kejar target rumah yang kamu inginkan. Lalu berikutnya adalah kurangi pengeluaran tersier. Jika kamu senang nongkrong di coffee shop, ya atau sering makan di luar, atau sering pesan makanan di GoFood atau GrabFood, coba deh mulai sekarang kamu kurangin. Memang kegiatan itu terlihat kecil dari sisi pengeluaran, tapi sebenarnya bisa menguras pengeluaran kamu. Lebih baik kalau uangnya kamu tabung di reksadana. Lalu tips berikutnya adalah pilihlah KPR yang sesuai. Pelajari tuh semua skema KPR, mana yang paling ringan, perhitungkan juga biaya, DP, serta jumlah cicilannya. Usahakan maksimal cicilan tiap bulan itu jangan lebih dari 30% penghasilan bulanan kamu. Ingatlah bahwa semakin panjang tenor KPR, semakin besar pula total biaya yang harus kamu bayarkan. Lalu hal yang harus diperhatikan berikutnya atau dengan kata lain tips berikutnya adalah nabunglah di reksadana. Buat kamu yang belum cukup untuk DP rumah, kamu bisa nabung dulu tuh di reksadana. Kamu bisa beli reksadana pasar uang atau pendapatan tetap sambil nunggu uangnya cukup buat bayar DP. Itu kamu juga bisa ngontrak dulu, tapi pastikan kamu tuh cuma ngontrak maksimal selama 5 tahun ke depan. Serta pilihlah biaya kontrakan itu maksimal 10% dari penghasilan kamu selama setahun. Tips berikutnya adalah pikirkan juga biaya-biaya setelah kamu punya rumah. Jangan cuma fokus untuk di rumahnya aja, tapi kamu juga harus mempertimbangkan biaya lainnya. Misalnya buat ngisi perabotnya. Emang kamu mau begitu masuk rumah terus kosong gitu? Nah, selain itu juga kamu perlu perhitungan biaya lainnya kayak listrik, air, internet, iuran warga, dan sebagainya. Untuk masalah rumah ini, paksakanlah diri kamu buat bisa punya rumah. Karena jika kamu nggak ngutamain rumah, kamu itu akan makin sulit untuk memiliki rumah. Targetkan 5 tahun ke depan tuh kamu harus punya rumah. Apalagi inflasi harga rumah juga yang terus naik. Jadikan rumah itu sebagai prioritas hidupmu. Oke, sampai di sini pembahasan tentang cara punya rumah.
Sampai jumpa di konten berikutnya. Dah.